Assalamualaikum, Allah Parpulos. Balik lagi sama Zia di sini. Kita akan bahas tentang konsep diri. Nah, apa sih itu konsep diri? Sesuai dengan apa yang aku pelajari, konsep diri itu adalah pandangan atau perasaan subjektif dari diri seseorang terhadap dirinya yang dibentuk melalui pengalaman dan juga interpretasinya terhadap interaksi dengan orang lain. Nah, secara gambaran besarnya itu, konsep diri ini adalah gambaran mental atau skema yang dimiliki oleh individu tentang kualitas pribadi, tentang karakteristik pribadinya, terus juga tujuan hidup, nilai, dan kepercayaan yang dia miliki tentang dirinya. Nah, kayaknya teman-teman udah tahu lah ya konsep diri itu apa. Tapi aku mau ngasih salah satu contoh nih dari konsep diri yang menurut aku menarik ya. Dan aku sangat terinspirasi sama konsep diri kakak ini. Ini kenalan aku bakal nyeritain dulu latar belakangnya gimana. Nanti kita simpulkan konsep dirinya apa. Kakak ini merupakan S2 Komunikasi UNAN. Dia orang Jambi dan dia punya bisnis jualan Kentucky gitu loh, kayak ayam Kentucky. Aku tuh penasaran kan ya, ngelihat SG dan juga SWK itu tentang Kentucky-nya ayamnya. Terus aku tanya lah, kakak, aku pengen dong belajar bisnis dari kakak gitu kan. Dan beberapa hari yang lalu aku ketemu sama kakaknya dan beliau itu cerita tentang bisnisnya. Dan dia bilang kalau dia itu sebenarnya udah mulai bisnis dari semester 2 S1. Nah, dia kan merantau ya, dia, aku lupa universitas apa, tapi dia di Jawa, Universitas Jawa waktu S1. Dan dia tuh udah mulai merintis usaha dari semester 2, reseller gitu loh, reseller makanan kayak keripik gitu. 1 tahun beliau jadi reseller, semester 4 dia udah bisa beli sapi sendiri dari hasil reseller gitu kan. Nah, setelah dia punya sapi, dia udah mulai lah kan, kayaknya pengen coba yang lain gitu, bisnis lain. Nah, dia mulai nih kakaknya bisnis ayam nih. Ini baru permulaan bisnis ayamnya kan ya. Awalnya tuh masih di sekitar kampus dan dia gak kasih tahu orang tuanya tentang ini. Tapi ya namanya orang jualan ya, baru-baru mulai belajar pasti kayak banyak ada aja salahnya atau ujiannya gitu kan. Apalagi omongan orang, ya kan. Apalagi kita kuliah, kalau kuliah tuh terus jualan atau apa tuh lawan banget gak sih diomongin. Sempat berhenti karena ayamnya gampang lembek dan segala macam, pokoknya banyak kekurangan. Jadi kakak tuh berhenti dulu, tapi mulai lagi, coba lagi. Sempat beberapa kali mulai dan berhenti. Tapi akhirnya waktu dia udah S2, beliau S2 pakai uang beliau sendiri. Nah, akhirnya dia buka di Jambi kan, ayam Kentucky-nya. Dan proses untuk bisa membuka ayam Kentucky di Jambi itu, di kampungnya, itu lumayan rumit karena butuh validasi rasa dari kerabatnya dulu. Kayak dibilang nggak enak lah, atau ayamnya masih berdarah lah, atau kayak crunchy-nya tuh nggak tahan lama lah, dan sebagainya macamnya. Awalnya gerobakan dulu, terus sempat berhenti lagi, akhirnya ujung-ujungnya bisa nyewa tempat setelah lulus kualifikasi dari keluarganya gitu kan. Nggak langsung berjalan lancar sih, karena pas dia udah mulai menjalankan usahanya, ada aja nih kayak ujiannya, kayak hampir kebakar lah 2 kali atau 3 kali ya kalau nggak salah. Itu hampir kebakar dan kakaknya sempat down dan nangis kayak gimana lagi ya gitu, ini takut untuk dijalanin gitu, takut kebakaran atau gimana. Tapi kakaknya nggak pantang menyerah gitu kan. Dari awalnya orang tuanya nggak setuju dengan dia jualan, tapi pas yang kasus kebakaran ini, ayahnya tuh udah mulai dukung gitu loh. Jadi kayak ternyata anak gue bisa ya cari uang gitu kan, jago ya cari uang. Nah, jadi ya udah malah didesak sama orang tuanya kayak ya udah mulai aja lagi, nggak apa-apa, ayo gitu. Akhirnya kakaknya mau deh jualan lagi kan. Nah, dan alhamdulillah sampai hari ini jualan itu masih laku, masih berjalan. Nah, sempat juga nih ada saingan yang buka di depan Kentucky dia, kayak chicken box gitu, kelihatannya lebih modern gitu lah ya, nah lebih pricey. Dan yang jualan di depan itu ada mantan karyawannya dia, dan kayaknya emang dikasih tahu untuk di sana bukanya karena di sana ramai juga kan. Nah, jadi sebelumnya beliau itu punya dua saingan gitu loh tentang jualan ayam Kentucky juga di dekat sana. Pas sudah dibuka yang baru, yang ayam box gitu, 2 saingan ini ketar-ketir dan akhirnya tutup.
awalnya dia juga ketar-ketir kakak ini kan, kayak gimana nih, apa nggak laku nanti ya gitu kan. Ya udah, beliau nangis. Abis itu tapi kayak mikir apa yang dia punya yang saya nggak punya, yang bisa saya improve gitu biar saya tetap laku jualan saya. Akhirnya kakak itu ngeliat etalase ayamnya gitu bagus, so kakak itu carilah di web online kan, akhirnya dapat. Dan kakak tuh juga lihat etalasenya pakai wallpaper segala macam, kakak itu juga pakai. Jadi dia nggak cuma nangis terus tutup kedainya, enggak, tapi dia ngelihat apa sih yang lo punya, kelebihan lo apa buat nyanyiin gue saingin balik gitu. Nah akhirnya kakak itu rubah juga kedainya dengan ayam yang sama, dan tentunya harganya lebih murah dong ya daripada Kentucky di depannya itu. Dan alhamdulillahnya dia nggak kalah saing, malah dia beruntung karena saingan yang 2 sebelumnya itu minggat, tutup gitu kan, karena yang baru buka, jadi dia nggak perlu susah-susah untuk ngusir yang 2 ini. Jadi konsep diri apa sih yang bisa kita dapatin sama kakak ini? Yang pertama, kakak ini punya konsep diri pantang menyerah, karena dia udah berkali-kali jatuh bangun, rugi ya, pernah ditipu juga, tapi dia nggak berhenti buat bangun usahanya terus, dia nggak berhenti buat terus jualan. Karena kakak itu bilang rugi itu pas kamu udah bener-bener berhenti. Jadi itu yang aku ambil satu, dia pantang menyerah. Terus yang kedua, bodoh amat. Karena kalau kita udah mulai jualan, pasti ada aja mood aneh, mood yang nggak suka sama jualan kita, atau nggak suka dengan kita berjualan atau sukses gitu. Nah jadi konsep diri bodoh amat ini diperluin banget sih. Tapi bodoh amatnya ini terhadap komentar-komentar jelek yang nggak sesuai ya. Tapi jangan sampai kita bodoh amat sama saran-saran dan kritikan, karena itu perlu banget untuk improve diri gitu kan. Yang ketiga, aku lihat kakak ini apa ya, jiwa bersaingnya tinggi. Jadi walaupun udah disaingin sama orang lain, dia punya akal untuk bisa bersaing sama saingannya. Dia nggak nangis aja, nggak tutup aja, tapi dia cari akal apa sih yang bisa disaingin balik sama orang yang menjadi saingannya itu. Nah mungkin itu ya yang aku dapat dari kakak itu. Nah jadi itulah, udah kita simpulin kan konsep diri kakak itu gimana. Nah seperti yang aku jelasin tadi, konsep dirinya ini terbentuk dari pengalaman dan juga interaksinya dengan orang lain. Dan akhirnya kakak itu udah mulai pede, udah mulai sangat berani. Dan sekarang untuk menjalani masalah-masalah itu udah yang terlalu nangis lagi kayak dulu, karena dia udah pernah mengalami yang lebih berat. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah, dia lebih kayak mencari solusi daripada nangis-nangisan terus gitu. Nah mungkin itu aja ya penjelasan tentang konsep diri dan contohnya dari aku. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye,